semuanya, ketemu lagi dengan saya Dekat dan Blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet. Kapan sih perang ini terjadi? Perang ini dan juga dengan Halo, hari ini kita akan membahas tentang konflik-konflik di berbagai belahan dunia. Jadi, setelah Perang Dingin, itu menyisakan beberapa konflik yang tersisa, seperti di Timur Tengah, Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Timur, Eropa, Afrika, bahkan di bagian Amerika Latin. Nah, apa sih konflik-konflik tersebut? Rata-rata konflik tersebut adalah sisa-sisa perang. Nah, menurut KBBI, perang itu adalah permusuhan antara dua negara, baik antar bangsa, agama, atau suku. Dan perang ini sering digunakan sebagai jalan utama untuk mencapai sebuah tujuan yang baru atau merombak dari sistem yang lama. Nah, kali ini kita akan membahas tentang konflik di Timur Tengah atau biasa disebut dengan Perang Teluk. Nah, Perang Teluk ini terbagi ke dalam beberapa periode. Yang pertama adalah Perang Teluk I. Jadi, setelah Perang Dunia Kedua berakhir di kawasan Timur Tengah, itu berlangsung konflik yang berkepanjangan, yang akhirnya terjadilah yang namanya perang. Nah, perang ini terjadi karena ada konflik antara Iran dan Irak, ditambah dengan adanya pasukan multinasional. Maksudnya multinasional adalah pasukan dari PBB dari beberapa negara. Kenapa disebut Perang Teluk? Karena memang lokasi pertempurannya itu ada di sekitar Teluk, yaitu Teluk Persia. Dan dalam Perang Teluk I ini, itu melibatkan negara Iran dan juga Irak, yang mereka memperebutkan wilayah perbatasan di Selat Shatt al-Arab antara tahun 1980 sampai dengan 1988. Ada apa sih di wilayah Shatt al-Arab ini? Shatt al-Arab adalah sebuah sungai yang panjangnya mencapai 200 km persegi. Nah, lebar sungai ini tidak selalu konsisten, dan di sekitar sungai itu ada beberapa sumber daya alam yang diperebutkan, seperti ada perkebunan kurma dan juga sumber daya alam lainnya. Lalu apakah latar belakang terjadinya Perang Teluk? Latar belakangnya adalah konflik perbatasan antara Irak dan Iran, yang kemudian diatasi dengan perjanjian Alger pada 1975. Nah, isi perjanjiannya adalah Iran akan menghentikan dukungannya kepada pemberontakan suku Kurdi, dan perbatasan wilayah Irak dan Iran di Shatt Arab akan digeser dari wilayah timur ke wilayah tengah perairan. Dengan adanya perjanjian ini, maka sementara konflik perbatasan antara Irak dan Iran itu dapat diatasi. Tapi kemudian konflik mulai memanas. Kenapa? Karena tahun 1970 terjadi revolusi Islam. Revolusi Islam ini adalah revolusi ketiga terbesar di dunia setelah revolusi Perancis dan juga revolusi Bolshevik yang terjadi di Rusia. Apa sih yang terjadi pada masa revolusi Islam? Jadi pada saat itu, negara Iran yang awalnya dipimpin oleh seorang monarki atau seorang raja, yaitu Shah Muhammad Reza Pahlavi, itu kemudian diambil alih oleh Ayatullah Agung Ruhollah Khomeini. Revolusi ini menyebabkan Ayatullah Khomeini akhirnya memiliki kekuasaan di Iran. Tapi hal ini juga menyebabkan terjadinya perpecahan dan juga kekacauan politik yang ada di negara Iran. Dan Irak khawatir kekacauan ini nanti akan berpengaruh ke negara-negara yang ada di sekitarnya termasuk Irak. Ketika Iran dipimpin oleh Khomeini, maka wilayah Irak dipimpin oleh Presiden Saddam Hussein Abdul al-Majid al-Tikriti. Dia adalah pemerintah yang diktator, berkuasa sejak 16 Juli 79 sampai dengan 9 April 2003. Dia memegang kekuasaan penuh atas pemerintahan, angkatan bersenjata, dan juga pasukan keamanan, yang dimana ia dikatakan sering menindas dan mengukuhkan kekuasaannya terhadap semua aparat pemerintahan yang ada di Irak. Walaupun di sisi lainnya dia dianggap seorang pahlawan yang populer. Kenapa? Karena dia berani menentang Israel dan juga Amerika Serikat. Saddam Hussein sendiri bisa memegang kekuasaan di Irak karena dia melakukan kudeta pada tahun 1968, dan sejak saat itu partainya mulai berkuasa di negara Irak. Oke, sekarang kita lanjutkan tentang Perang Teluk pertama. 1 April 1980 terjadi serangan granat terhadap wakil Perdana Menteri Irak, yaitu Tariq Aziz. Nah, pada saat itu Saddam Hussein langsung menyalahkan Iran. Nah,
karena Saddam Hussein berpikir ini adalah kesalahan dari Iran, maka dia merencanakan sebuah tindakan balasan. Apa yang dilakukan Saddam Hussein? Saddam Hussein mengusir ribuan orang Iran dari wilayah Irak yang mengecam Ayatullah Khomeini. Saddam Hussein juga menuntut Iran untuk merundingkan kembali Perjanjian Algier tahun 1975 dan menuntut pengembalian 3 pulau kecil yang ada di Selat Hormuz. Selat Hormuz itu ada di mana? Kalian bisa perhatikan pada gambar berikut ini. Jadi Selat Hormuz itu adalah selat yang menjadi wilayah kunci untuk memasuki wilayah Teluk Persia. Ternyata pernyataan resmi dari Saddam Hussein tersebut ditanggapi oleh Menteri Luar Negeri Iran, yaitu Gobzadeh, bahwa Iran akan menjatuhkan rezim Baath yang ada di Baghdad. Rezim Baath itu adalah partai dari Saddam Hussein itu sendiri. 9 April 1980, Iran memutuskan hubungan diplomatik dengan Irak. Dan akhirnya ketegangan antara Iran dan Irak itu meningkat setelah Irak mengirimkan sekitar 150.000 pasukannya ke wilayah perbatasan antara Irak dan Iran. Iran menanggapi pengiriman pasukan oleh Irak dengan cara mengirimkan pasukan dan memperkuat pos-pos militernya dengan mendapatkan bantuan dari Suriah. Dan pertempuran kembali terjadi di sepanjang perbatasan pada tanggal 17 sampai dengan 20 September 1980. Dan dari pihak Iran, pimpinan militernya itu diambil alih oleh Presiden Iran Bani Sadr, yang ia sendiri menyatakan bahwa saya akan mengambil komando operasi militer di wilayah Iran di bagian perbatasan. 22 September 1980, Irak mengerahkan 6 pesawat tempurnya untuk melakukan penyerangan-penyerangan di bandara-bandara yang dimiliki oleh Iran. Tujuannya adalah supaya Iran tidak bisa menyerang balik. Nah, serangan udara ini menandai pecahnya perang Iran dan Irak yang sesungguhnya, yaitu tanggal 22 September 1980. Kalian bisa amati pada gambar ya. Jadi serangan ini dilakukan hampir di seluruh wilayah perbatasan Irak dan Iran. Nah, pada saat itu Saddam Hussein berpikir bahwa serangan Irak ke Iran itu dapat membangkitkan perlawanan rakyat Iran yang tidak menyukai kekuasaan rezim Khomeini. Jadi dia berpikir nanti akan ada perpecahan internal di wilayah Iran karena banyak yang tidak suka terhadap rezim Khomeini. Tapi ternyata ekspektasi tidak sesuai dengan realita yang ada, karena rakyat Iran itu tetap bersatu meskipun mereka tidak suka dengan rezim Khomeini. Walaupun terjadi konflik di dalam, ketika ada musuh dari luar, mereka tetap bersatu untuk menghadapi Irak. Nah, ini adalah salah satu momen penting yang akhirnya nanti mengakhiri Perang Teluk I, yaitu 16 Maret 1988, Saddam Hussein melancarkan serangan menggunakan gas kimia beracun, yaitu gas sarin dan juga gas mustard, ke basis gerakan nasionalis Kurdi, yaitu di wilayah Halabja atau Kurdistan Selatan. Dan kalau kalian tahu, wilayah Halabja ini masih termasuk wilayah Irak. Jadi mereka menyerang wilayahnya sendiri, tapi di situ ada yang namanya bangsa Kurdi. Nah, apa sih itu gas sarin? Gas sarin ini adalah salah satu senjata kimia yang fungsinya adalah menyerang saraf. Dia bisa diserap dengan lebih cepat, terus dia bisa bercampur sempurna, baik itu dengan air atau dengan udara, karena dia tidak memiliki bau dan tidak mudah untuk terdeteksi. Tapi dalam hitungan detik, dia bisa menyebabkan kematian. Kenapa? Karena dia akan menyebabkan sekresi yang tidak terkontrol dan itu terjadi secara berulang-ulang. Jadi dia akan mematikan baik itu manusia ataupun hewan. Dan senjata ini bisa membunuh seorang manusia itu dalam waktu kurang dari 10 menit. Sekalipun dia bisa selamat dari gas tersebut, dia akan mengalami kelumpuhan yang sangat lama. Jadi gas ini sangat berbahaya dan saat ini sudah tidak boleh lagi untuk digunakan. Apalagi pada saat itu penggunaan gas sarin ini digunakan di wilayah Irak. Jadi mereka menyerang wilayahnya sendiri, yaitu di wilayah Halabja. Dengan alasan di wilayah Halabja ini terdapat bangsa Kurdi yang menurut Iran selama proses peperangan, bangsa Kurdi ini
mengganggu integritas nasional Irak dengan mencoba mendirikan negara merdeka di wilayah Kurdi. Selain itu, bangsa Kurdi juga dituduh membela Iran selama berlangsungnya perang Irak dan Iran. Efek dari gas sarin ini banyak korban yang meninggal. Tercatat 3.200 sampai 5.000 warga sipil tewas dalam serangan tersebut, sedangkan 7.000 sampai 10.000 lainnya itu mengalami luka-luka. Dan peristiwa ini dikenal sebagai pembantaian Halabja atau Jumat berdarah. Nah, tokoh yang menjadi penanggung jawab dari serangan tersebut adalah sepupu Saddam Hussein sendiri, yaitu bernama Ali Hasan al-Majif atau disebut sebagai Chemical Ali. Tahun 2003, para tokoh yang terlibat dalam penyerangan ini itu didakwa telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan juga pembunuhan terencana oleh Mahkamah Khusus Irak. Jadi nanti akhirnya mereka mendapatkan hukuman. Jadi nanti mereka mulai mendapatkan respon dari dunia internasional, di mana pada saat itu PBB meminta untuk Iran dan Irak segera menghentikan peperangan dan mengadakan perundingan untuk dapat menyelesaikan sengketa mengenai wilayah perbatasan dengan baik. Dan tahun 1989, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi agar Irak dan Iran itu melakukan gencatan senjata. Dan respon Irak dan Iran pada saat itu, mereka menyetujui hasil resolusi, lalu Irak juga mengembalikan sebagian wilayah di Syad al-Arab kepada Iran. Nah, itu adalah penjelasan saya mengenai Perang Teluk 1. Walaupun sudah berakhir Perang Teluk 1, tapi nanti terjadi konflik kembali sehingga terjadi Perang Teluk 2. Nah, dalam Perang Teluk 2 ini tidak lagi terjadi antara Irak dan Iran, tapi antara Irak dan Kuwait. Nah, untuk penjelasan tentang Perang Teluk 2, sampai jumpa pada pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya